Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanta Angelina dengan NPM 191506146. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat simulasi menggunakan Tinkercad pada praktikum 4, yaitu dengan judul Sistem Membuka Pintu dengan Password Menggunakan Arduino Uno. Jadi, alur kerja dari rangkaian yang kita buat, yaitu sistem akan meminta user untuk menginputkan password yang telah dibuat tadi. Nah, jika passwordnya itu benar, maka pintu akan terbuka dan lampu akan menyala. Jika password tersebut salah, maka pada LCD-nya nanti akan tampil bahwa password tersebut salah. Oke, kita langsung masuk aja ke website Tinkercad-nya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian simulasi ini. Jadi yang pertama, di bagian kiri ini ada rangkaian relay untuk menghidupkan lampu. Untuk menghidupkan lampu ketika password yang telah dimasukkan oleh user itu benar. Selanjutnya ada LCD. Jadi LCD ini sebagai monitor yang akan menampilkan password yang telah diinputkan oleh user, kemudian menampilkan statement benar atau salahnya password yang telah dimasukkan, kemudian mengganti password dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada keypad 4x4. Jadi keypad di sini digunakan sebagai interface user untuk menginputkan password yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada Arduino Uno. Jadi Arduino Uno ini kita gunakan sebagai microcontroller dari rangkaiannya. Kemudian di sini ada microservo. Jadi microservo ini digunakan sebagai pengganti dari solenoid door lock. Jadi fungsi dari microservo ini sebagai pengunci dan pembuka pintu. Selanjutnya di sini ada rangkaian LED dan transistornya. Kemudian ada breadboard dan wire di sini. Jadi breadboard dan wire ini akan kita gunakan sebagai penghubung antar komponen.
Nah, langsung aja kita ke kodenya. Jadi yang pertama kita akan mengincludekan library yang akan kita gunakan, yaitu Servo, Liquid Crystal, KPath, dan EEPROM. Kemudian di sini kita definisikan password length-nya yaitu sepanjang 5. Kemudian kita deklarasikan servo itu dengan variabel servo motor, dan pada bagian baris 8 dan 9 kita deklarasikan liquid kristalnya atau LCD-nya. Jadi di mana pin RS pada LCD terhubung ke pin 12 Arduino yang bernilai 12. Jadi kemudian variabel N bernilai 11, DB4 bernilai 5, DB5 bernilai 4, DB6 bernilai 3, dan D7 bernilai 2. Kemudian di sini kita deklarasikan liquid kristal itu dengan variabel LCD yang di dalamnya terdiri dari beberapa variabel yang telah kita inisialisasikan. Kemudian di sini kita inisialisasikan pada LED-nya, yaitu dengan variabel red LED yang terhubung ke pin Arduino A0. Selanjutnya pada baris 13 sampai baris ke-22 ini mendeklarasikan dari KPath-nya, di mana terdapat 4 baris dan 4 kolom, dan berikut karakter-karakter yang ada di KPath-nya. Kemudian pada baris ke-21 ini, variabel row pins itu terhubung ke Arduino di pin 6, 7, 8, dan 9. Pada variabel column pins itu terhubung ke pin Arduino di A1 sampai A4. Kemudian pada baris ke-24 sampai 31 di sini yang pertama kita deklarasikan dulu password dengan array, yaitu nilai array-nya adalah variabel password length. Kemudian di sini terdapat variabel password-new juga, passnew, dengan panjang array-nya adalah password length, dan stored atau password yang tersimpan. Kemudian kita deklarasikan juga variabel key. Kemudian di sini kita deklarasikan initial password atau password default yang telah kita buat, yaitu dengan menginputkan karakter 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini mendeklarasikan KPath-nya dengan variabel KPath, dan di dalamnya terdapat beberapa variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Kita masuk ke fungsi void setup-nya. Di fungsi void setup, kita akan memulai dengan serial begin, kemudian cek EEPROM, dan kita akan beginkan LCD-nya, yaitu di lcd.begin 16,2. Jadi di sini pada pin 13 akan menjadi output sebagai relay untuk lampu bulbnya. Kemudian di sini pin 13 akan dibaca dengan nilai low. Kemudian pada servo motor bernilai 10 yang akan melakukan kunci otomatis. Kemudian pada variabel red LED di sini kita deklarasikan pinnya sebagai output, yaitu indikator LED. Jadi pada fungsi void loop ini fungsi yang akan terus diulang, di mana kita akan melakukan pemasukan password, kemudian kita bisa menguncinya lagi dan akan melakukan timer hitung mundur, kemudian servo motor akan terkunci atau pintu akan terkunci. Sini pintu terkunci. Nah, di sini kita pada bagian if ini, ketika mode itu bernilai 0, maka servo motor akan membaca pada derajat 11, di mana pin 13 akan dalam keadaan low, dan akan melakukan print, yaitu enter password. Ketika variabel mode bernilai 1, maka itu kita akan melakukan set new password. Ketika variabel mode bernilai 2, maka kita akan memasukkan password untuk kedua kalinya untuk menyinkronkan password pertama dan password kedua yang telah dibuat tadi. Kemudian ketika variabel mode bernilai 3, maka kunci akan terbuka.
Kemudian di sini terdapat decision if. Jadi ketika kuncinya udah dibuka atau passwordnya yang telah kita buat tadi benar, maka di sini akan melakukan print welcome back. Selanjutnya, ketika password yang telah kita masukkan itu salah, maka akan melakukan print kalimat yaitu incorrect password.